welcome cuy to my channel Suka Nyetir. Oke. Thank you udah nonton, thank you yang udah subscribe, banyak subscriber baru. Dari gue bikin yang rem kaki kiri itu subscriber gue baru 145. Terus begitu gue bikin yang ke Pondok Gede edisi kejar waktu itu subscriber gue 176. Terus sekarang ini gue bikin ini, gue kalau nggak salah subscriber gue di 245. Jadi kalian yang baru datang dan langsung subscribe itu gue mengucapkan thank you banget. Atau yang sudah lama lihat gue tapi baru subscribe juga thank you, akhirnya kalian tergugah untuk subscribe ya kan. Ini gue mau sekarang gue mau jawab, bukan mau jawab sih, mau memenuhi request dari kalian tentang si mobil marmut ini. Kalau yang kalian sebut mobil marmut, kira-kira fotonya begini. Ini yang edisi 2016. Depan belakangnya ya, samping begitu juga ya, nggak ada banyak perubahan dari terakhir dia facelift setelah generasi pertama. Sampai sekarang pun masih begini bentuknya, cuma ada penambahan feature aja. Nah ini mobil gue tahun 2016, tipe XS AT 1200 cc dengan spek mesin 3 silinder. Kodenya gue lupa apa, pokoknya ada, kalau nggak salah ada HR12 atau apa gitu. Nah jadi gue mau kasih tahu apa ya, kita mulai dari mana ya. Dari spek mesin udah ya, kira-kira itu horsepower-nya 76 kalau nggak salah, 76 apa 74 gue lupa, apa 79 gue lupa. Pokoknya horsepower-nya sekitar segitu, nggak sampai 80. Jadi pertama kali gue memilih mobil ini gue mau review jujur. Selama gue 4 tahun hampir 5 tahun pakai ya, gue mau review jujur. Mobil ini adalah mobil yang oke menurut gue. Sebelum gue memilih mobil ini tuh gue punya beberapa pilihan. Gue ada pilihan Brio Satya, lalu gue ada pilihan Agya juga, ada pilihan Yaris, sama ini. Jadi 4 pilihan. Ada 4 pilihan. Setelah gue dan kekasih gue melihat-lihat yang mana yang kira-kira cocok, memang rekomendasi paling pertama dari kekasih gue adalah mobil ini gitu. Karena mobil ini dia sering naik punya temennya beberapa kali, dia bilang mobilnya lega, dalamnya lucu-lucu gitu, bulet-bulet. Dia langsung terkesan gitu dengan posisi duduknya juga segala macem, dia langsung terkesan lah. Pokoknya jadi kayak apa ya, ekspektasinya tuh di luar dari bentuk, ekspektasi di dalamnya itu di luar dari bentuk yang kalau lu lihat dari luar imut gitu. Harusnya dalamnya sempit gitu karena imut gitu kan, karena desainnya begitu. Ternyata begitu lu masuk ke dalamnya lega gitu. Lalu gue coba lihat di beberapa orang punya merek-merek mobil yang tadi gue sebutin, yang gue pilih, yang masuk dalam list gue. Ternyata ini kita bahas interior ya. Kita bahas interior masih. Ternyata di dalamnya tuh dia punya plastik tuh lumayan tebal, lumayan kokoh. Build quality-nya lumayan bagus gitu. Setirnya juga kokoh gitu. Build quality-nya bagus sih. Gitu. Terus kalau dari body, mobil ini bodinya termasuk yang paling tebal daripada 4 list yang gue sebutin tadi. Pintunya berat. Tapi ya dia mengorbankan pintu-pintunya tuh berat semua, tebal-tebal semua. Tapi dia mengorbankan di bagian kap mesin itu agak tipis. Terus sama di bagian plafon atas nih. Jadi kalau lu kena hujan itu kayak lu tipukin kerikil gitu, tak garing gitu. Tapi ya mobil sekecil gini lu mau bawa kayak gimana sih, bisa sampai terbalik kan, nggak mungkin kan. Jadi itu si tebel body di pintunya itu mendukung gua untuk memilih mobil ini gitu. Karena kan kalau body tebel gitu lu jadi kayak kita punya ya, walaupun kalau kecelakaan mah hancur aja, penyok aja. Cuma kayak kasih lu sesuatu yang apa ya, kasih lu sesuatu yang kayak lu punya rasa aman,
lu jadi kayak lebih percaya sama mobilnya gitu. Terus ini mobil waktu gue beli di listnya 198, ini tipe 1200 XSAT. Nah di atasnya itu langsung 1500. Di 1500 nya itu harganya 208. Waktu itu harganya 208. Perbedaan fiturnya cukup jauh sebenarnya, tapi karena kita keterbatasan budget juga, karena harus kredit, jadi ya kita terpaksa pilih yang ini gitu. Sebenarnya sih gue pengennya juga yang 1500, karena 1500 kan 4 silinder, ini 3 silinder gitu. Dan kalau lu perhatiin driving style gue itu sering bawa mobil ngebut kenceng gitu kan, dengan RPM yang tinggi ya, karena mobil ini potensinya memang di situ gitu loh. Dia 3 silinder berarti istilahnya dengan redline 6500 ya. Dengan redline 6500 berarti satu piston dia itu bisa bergerak 2100 sekian per menit. Satu piston itu. Jadi mobil ini memang untuk tarikan panjang sebenarnya. Dan didukung lagi dengan 4 speed matic konvensional. Jadi memang bakat mobil itu dibentuk memang untuk di situ gitu loh. Napasnya panjang dan gak kekurangan tenaga di RPM tinggi gitu. Dan apalagi gue mau ngomong ya. Dan untuk selama gue berkendara ya, nyetir di dalam kota itu, ini mobil sangat enak karena setirnya sangat enteng sekali, dan gue bisa cepat sekali movement gitu. Ini setirnya enteng sekali, jadi kalau lu nyetir harus nikung masuk gang segala macem, harus parkir, no effort banget buat nikungin ini, walaupun masih lebih entengan Brio sebenarnya setirnya. Brio yang 1300 cc build up ya, yang dulu pertama kali banget keluar itu setirnya juga enteng banget, lebih enteng dari ini bahkan gitu. Dan gue dulu sempat beberapa kali kerja di mobil second, dan gue kayak merasa sih bahwa Nissan itu adalah mobil Jepang dengan harga murah, sama seperti Toyota, tapi dia tidak mengesampingkan build quality-nya. Itu yang gue suka dari Nissan gitu. Itu yang gue suka banget dari Nissan, makanya itu semakin mendorong gue untuk pakai mobil ini. Jadi sukanya di situ ya, yang bikin gue jadi beli mobil ini gitu. Mulai dari bentuknya, terus habis itu kelegaannya, build quality itu, sama cara berkendaranya di dalam kota tuh, ini mobil enak banget. Dan untuk transmisinya itu kalau lu nyetir normal, walaupun 4 speed konvensional, itu tuh hampir bisa dibilang nggak ada perpindahan yang terasa sih. Jadi lu rasanya kayak CVT padahal konvensional menurut gua. Ini kayak gini nih, gua nyetir nih, gua gas, dia masuk gigi 2, ini nggak ada rasa sama sekali, nggak ada sentakan. Tuh ini udah masuk di gigi 3, ini sama sekali nggak ada sentakan sama sekali gitu loh. Termaksud sangat halus untuk ukuran 4 speed konvensional ya, walaupun bukan sampai yang nggak ada perpindahan kayak motor Mio gitu, cuma puli doang kan kalau CVT gitu kan. CVT itu sebenarnya kan transmisi motor yang dikemobilkan, karena cuma puli 1 speed doang, dia pulinya gede kecil aja dia ngatur. Nah kalau ini yang gue suka adalah masih 4 speed matic. Sebenarnya gue pengennya, dan ini mobilnya masih termasuk sangat irit. Kalau lu nyetirnya bener, nyetirnya enak, tidak banyak ngerem, mobil ini 1 kilonya bisa 1 liternya itu bisa sampai 17 kilo. Jadi 17 km per liter. Irit banget, apalagi kalau dikasih 5 speed ya. Cuma memang gift jadi di situ. Untuk mendukung si pistonnya yang cuma 3, dia kasih 4 speed. Jadi semuanya serasi, semuanya seimbang. Dan apalagi untuk ya, ini udah cukup enak dan cukup recommended buat gua. Kasih ke lu semua, cukup recommended. Nah sekarang kita bahas permasalahan kekurangannya sih, karena kan ini gua review jujur selama 4 tahun pakai. Selama 4 tahun pakai itu, review jujur gua adalah begitu gua nyetir di luar kota,
di tol, bukan yang gue ngebut-ngebut ya, gue nyetir santai gitu, 80, 90, 100. Itu tuh setirnya keentengan. Jadi banyak banget koreksi. Karena keentengan jadi dia bener-bener ngerasain aspal sedikit aja tuh langsung lu perlu koreksi lagi tuh. Gitu loh. Arah direct mobilnya tuh lu mesti koreksi lagi. Dan setirnya sebenarnya cukup direct, cuma keentengan. Gitu. Jadi kalau lu buat main di dalam kota, main di luar kota yang jalanannya liku-liku, no problem dengan setirnya. Tapi begitu lu di tol, lari normal, itu koreksinya banyak banget. Dan biasanya tangan kanan gue nih cukup pegel gitu. Oke. Dan kelemahan mobil ini sama seperti pada Nissan pada umumnya, AC sih. AC cuy. Mungkin apalagi ini ya, cuma 1200 cc, pendinginnya kecil, kipasnya kecil. Jadi di 2 tahun pertama AC gue rusak. Di 2 tahun pertama AC gue rusak, ternyata kipasnya udah odek-odek gitu. Terus gue ganti. Oke. Terus habis itu sekarang kemarin itu sempat yang freonnya kurang. Freonnya mungkin karena dia pendinginnya jadi satu, AC dan semua dan mesin tuh semua jadi satu. Jadi kalau misalnya lu hajar di vent tinggi mobil lo, AC-nya gitu, itu berpengaruh ke performa mobil lo, berpengaruh jauh banget. Jadi cara ngakalinnya adalah freon lo harus selalu penuh. Terus freon lo harus selalu penuh dan jangan hajar di kipas yang terlalu tinggi kalau freon lu udah nggak penuh, udah berkurang gitu. Jadi mendingan lu isi freon daripada kipas lu rusak gitu. Terus dan satu lagi, ini kan mobil yang AC-nya digital. Saran gua sih kalau lu mau beli, mendingan beli yang tipe L atau mendingan lu beli yang tipe L kalau lu mau ngambil yang 1200 cc. Karena nih AC-nya suka error, AC digital. Jadi kadang-kadang lu nyalain gak dingin sama sekali. Udah lu atur segala macam gak dingin. Jadi kayak lu mesti matiin mesinnya dulu, restart. Hitungannya itu kayak restart ECU. Di mobil-mobil Eropa tuh kayak gitu. Lu matiin mesinnya dulu, AC mati ya, AC matiin, mesin matiin, nyalain mesin lagi, nyalain AC. Nah, itu baru dingin. Kadang begitu. Atau nih kayak gini nih, bau luar tuh kadang-kadang suka masuk cuy. Di AC-nya nih, ini bogot nih masuk nih. Jadi lu harus betulin lagi si udara supply-nya yang masuk atau yang muter sirkulasi dalam, lu ulang lagi tuh. Jadi awalnya lu pakai yang sirkulasi dalam, tapi ternyata baunya masuk, lu rubah dulu ke sirkulasi luar. Yang sirkulasi luarnya bisa masuk. Habis itu lu masukin lagi ke sirkulasi dalam. Nah, itu baru nutup tuh kayaknya di dalam di bawahnya itu. Jadi nggak masuk udara luar gitu. Atau lag-nya itu begitu lu nyalain, padahal arahnya cuma ke muka, ke badan, ternyata yang kaki juga nyala. Jadi lu mesti restart di modenya tuh. Modenya lu arahin lagi ke muka kaki, ke kaki, terus habis itu ke defogger ke depan sama ke kaki. Lu pokoknya atur lagi sampai ke badan lu lagi gitu. Nah, itu baru bener lagi gitu. Jadi ada beberapa permasalahan di AC-nya sih gitu, yang suka lag sama kipasnya lemah. Waktu itu gue sempet bawain temen gue, maksudnya sempet yang temen gue punya, gue pilihin mobil karena dia minta ditolongin. Akhirnya dia beli yang 1200L. Itu kalau nggak salah tahun 2014 dia ganti evaporator tahun 2019, 15, 16, 17, 18, 19. 5 tahun itu dia ganti evaporator gitu. Dan itu sekitar 1 jutaan. Oh ya, dan kipas ini juga kira-kira sekitar satuan sekian gitu. Ya kelemahannya di situ aja sih. Sama akinya mudah habis. Gue nggak tahu kenapa. Kadang-kadang setahun, kadang-kadang kurang dari setahun. Itu akinya cukup mudah habis sih. Gitu, cukup mudah tekor. Jadi lu harus hati-hati kalau begitu lu udah starter mobilnya udah berat, itu lu udah harus ganti aki. Jangan sampai di tengah jalan gitu. Umur akinya cukup pendek, walaupun gue pakai aki yang cukup mahal gitu. Entah kenapa tuh, itu dari kelistrikan sih. Gue merasa mungkin pengaruh dari AC itu gitu, karena AC suka ngelek-ngelek gue rasa
Udah sih, itu aja. Tapi overall ini mobil enak sekali. Gue pede buat bawa dia ngebut, gue pede buat bawa dia kenceng, gue pede dengan pengeremannya dia, gue pede semua sih. Nah, oh iya cuy, gue ada yang lupa ngebahas kaki-kakinya. Ini mobil kaki-kakinya pada suspensinya nggak ada masalah. Ini suspensi mobil sebenarnya nggak mati, tapi keras, geladuk-geladuk gitu. Itu karena gue punya busing sama lower arm kayaknya. Itu kayaknya udah bermasalah, udah kena gitu. Jadi untuk mobil yang kilometer baru 60.000, ini cukup mengagetkan sih. Ternyata kaki-kakinya sangat ringkih gitu. Jadi kalau kalian beli yang second, perhatikan kaki-kakinya sih. Suruh copot bannya yang depan 2. Kalian coba cek apakah busingnya sama armnya tuh ada yang pecah gitu, karena berarti kalian harus siapkan budget untuk di situ. Terus coba test drive apakah AC-nya bermasalah atau enggak. Udah sih itu aja. Kalau AC-nya bermasalah mesti dicek apakah itu off evaporator atau pokoknya lu buka mesin, buka kap mesin, nyalain mesinnya, nyalain AC-nya. Kalau dia fan beltnya fan-nya udah ada bunyi geledak, nah itu berarti lo harus siapin budget juga untuk di situ. Gitu sih. Abis ini gue bakal, kalau yang ngebut untuk tes performance harusnya sih lu udah sering lihat gue bawa mobil sekencang apa bawa mobil ini, dan mobil ini cukup kompatibel, cukup mampu dibawa kenceng, nggak ada masalah. Permasalahannya tinggal di cara kalian mengemudi aja. Apakah kontrol kalian terhadap mobilnya bagus apa enggak, terus nyali, udah itu aja.